Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Nah, jika pada video sebelumnya saya telah mengupload tentang di sini yaitu kertas kerja kita ditolak dan untuk mengetahui informasinya adalah klik di sini. Kemudian setelah saya cek status pada Arka saya selama 2 hari saya ajukan, itu saya cek status, itu untuk kemarin belum ada notifikasi, masih dalam antrean. Kemudian hari ini tadi saya cek status lagi, ternyata di sini untuk kertas kerja saya khusus untuk yang bos reguler itu ditolak teman-teman ya. Kemudian setelah ditolak, di sini saya ingin mengetahui untuk info revisinya itu apa. Kemudian saya dapatkan informasi yang mana ini adalah sesuai dengan sama dengan video saya sebelumnya. Intinya itu adalah ini, yaitu 8 program harus terpenuhi semua. Nah, kemudian di sini dari poin 8 program harus terpenuhi semua. Ini kemudian saya sudah lakukan perbaikan, yang mana sebelumnya untuk program di sini adalah saya itu untuk program 4 itu awalnya saya tidak ada teman-teman ya. Karena ya yang namanya dana bosnya itu hanya sedikit. Jadi untuk program 4 itu adalah tentang pengembangan pendidik dan tenaga pendidikan terkait dengan diklat-diklat. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan workshop itu di sini saya tidak masukkan karena memang anggarannya itu enggak cukup. Nah, ternyata itu adalah menjadi poin kesalahan yang setelah dikoreksi oleh dinas itu disalahkan, dan ternyata 8 program ini harus terpenuhi semua. Maka di sini untuk solusi dari kasus 8 program harus terpenuhi semua ini adalah di sini saya tambah program, yaitu sosialisasi pengelolaan barang milik daerah, yang mana ini adalah saya anggarkan pada triwulan 1 kemarin sekitar bulan Januari atau Februari itu kayaknya. Itu adalah untuk biaya perjalanan dinas saya dan Pak Kepala Sekolah, itu adalah untuk entry data aset SIP-KD itu ya. Data aset daerah, belanja modal dari dana bos itu yang sangat banyak. Dan juga belanja modal dari bantuan-bantuan pemerintah termasuk buku, kemudian dari bangunan juga. Jadi untuk kesalahan yang pertama 8 program harus terpenuhi ini sudah kita penuhi ya. Ini adalah program 4 sudah saya tambahkan. Dan kemudian teman-teman, nah di sini untuk yang berikutnya adalah untuk yang di sini, ini adalah yang saya garis merah. Nah, ini adalah untuk belanja peralatan, ini adalah untuk kode belanja. Ini adalah hasil dari telekonferensi kemarin beberapa hari yang lalu. Kebetulan saya nggak hadir, kepala sekolah yang hadir. Makanya di sini saya belum lakukan pembenahan, kalau sudah terlanjur saya sinkronkan ya. Kemudian ternyata ini adalah menjadi poin kesalahannya. Ini adalah belanja peralatan kebersihan dan bersih, ini diganti dengan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor. Ini tadi juga sudah saya benahi semuanya. Nah, sudah saya benahi. Kemudian yang terakhir ini adalah tentang yaitu untuk kegiatan. Ini adalah kode rekening 050803 tentang pengadaan dan pemeliharaan instalasi air, yaitu untuk pemeliharaan belanja bahan baku bangunan ini disuruh mengganti belanja pemeliharaan saluran irigasi. Kemudian di sini tadi juga sudah saya ubah ya. Nah, selanjutnya jika semua koreksian ini sudah selesai teman-teman, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita melakukan pengesahan ulang ya, melakukan pengesahan lagi. Oke, ini adalah sudah selesai. Berikutnya kita akan melakukan pengesahan. Oke, kita klik pengesahan di sini. Nah, sebelum kita klik pengesahan, ini ada baiknya karena ini kan ada perubahan data ya. Ini adalah kita bisa lihat di sini, yaitu untuk rincian kertas kerja ini kita cetak dulu ya. Nah, ini kita cetak dulu nanti supaya untuk ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah gitu ya. Oke, di sini kita cetak dulu.
Oke, ini adalah yang setelah tadi kita perbaiki ya, sesuai arahan dari sana pengkoreksiannya. Nah, ini untuk bos reguler ini, karena khusus bos reguler yang salah. Ini adalah kita karena nggak terhubung dengan print, export to PDF saja. Ini saya masukkan ke buat yang baru aja. Ini misalkan adalah ini revisi. Oke, pengesahan revisi. Kita klik di sini aja, simpan di pengesahan revisi. Oke. Kemudian kita tutup. Kemudian untuk ini tahap ini nggak mau ya. Nah, ini jadi 22. Ini kita ekspor juga. Oke, masuk ke yang revisi lagi. Jika sudah, kita bisa tutup. Kemudian rincian. Ya. APBS tadi RAPBS. Kemudian sudah tersimpan. Kemudian untuk per tahap ini belum mau ya. Oke, yang di sini. Ini kita cetak-cetak dulu atau kita simpan-simpan dulu. Kita ekspor. Oke, udah semua nih kayaknya tadi ya. Oke, baiklah, setelah ini nanti selesai, maka kita mengajukan lagi untuk pengesahan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lakukan pengesahan. Itu adalah kita klik pengesahan. Kemudian di sini untuk sebelum kita klik sinkron ini kita pilih. Nah, di sini sebenarnya itu ada 3 saya itu, yaitu silpa afirmasi, silpa bos reguler, dan bos reguler. Karena silpa afirmasi sudah disetujui, untuk silpa reguler ini nggak ada, adanya bos reguler, maka kita klik yang bos reguler. Kemudian kita klik sinkron. Jangan lupa di sini untuk ini harus terhubung dengan server ya, atau dalam keadaan online laptopnya. Kemudian setelah seperti ini kita klik sinkron. Ini kita bisa tunggu-tunggu sambil ngopi-ngopi ya, atau nyalakan udut dulu. Untuk bapak-bapak biasanya kalau lembur tuh perlu kopi dan udut ya. Usahakan untuk sinyal ini dalam keadaan yang stabil. Oke, sinkron referensi barang kode dan seterusnya 100%.
Oke, setelah sampai sini teman-teman, kita menuju sinkron ini. Ada lembar persetujuan yang harus kita tanda tangani ya, persetujuan untuk melakukan pengesahan. Ini adalah kita bisa baca-baca dulu. Setelah kita baca, maka kita klik setuju. Kemudian nanti kita bisa klik kirim. Kita centang, kemudian klik kirim. Oke, proses sinkronisasi. Kita tunggu proses sampai selesai, prosentasenya 100% ya. Oke, 91%. Oke, selesai. Nah, di sini ada beritahuan sinkron data berhasil, teman-teman. Nah, di sini setelah sinkron data berhasil, ini kita bisa cek apakah memang berhasil benar atau tidak. Ini cara ngeceknya adalah di kertas kerja sini. Kita bisa cek nanti kalau misalkan sudah berhasil untuk sinkronisasinya. Ini maka di sini untuk tab tambah baru, tab sisip, tab ubah ini sudah nggak akan bisa diubah lagi ya. Nah, jadi kalau udah nggak bisa diubah ini berarti sudah berhasil kita kirim. Kalau belum masih bisa diubah ini berarti masih bisa diklik. Ini pengiriman kita sinkronisasinya gagal. Kemudian untuk cek status nanti secara berkala kita bisa melakukan cek status di sini ya. Ini dalam keadaan koneksi internet yang lancar. Maka nanti setelah cek status di sini akan ada pemberitahuan info get status pengesahan. Belum ada yang disetujui. Karena ini masih dalam masuk antrian dan kita harus bersabar menunggu. Nah, nanti sekitar sehari atau 2 hari lagi kita cek statusnya, setujui atau tidaknya nanti munculnya di sini. Caranya adalah seperti itu. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.